pagi anak-anak, puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang membanggakan. Materi sebelumnya kita membahas kesetimbangan ion, maka hari ini kita akan membahas mengenai hidrolisis. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsep-konsep yang terjadi pada hidrolisis. Unit kesetimbangan ion dalam larutan garam atau hidrolisis pada pertemuan keempat. Hidrolisis garam. Jenis-jenis garam yang terhidrolisis dalam air yaitu pada reaksi hidrolisis berupa garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Kedua, garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Dan yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Untuk perhitungan KH, H positif dan OH dalam garam, kita dapat menghitung melalui OH negatif dan KH pada larutan garam yang bersifat basa. Untuk menghitung H positif dan KH larutan garam yang bersifat asam. Sedangkan untuk menghitung H positif dan KH pada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis garam yang terhidrolisis dalam air. Garam yang terhidrolisis di dalam air akan bersifat asam atau bersifat basa. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dan bersifat netral. Reaksi hidrolisis adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya garam CH3CONA tambah air, maka menghasilkan CH3CO- aqueous ditambah Na positif aqueous. Garam CH3COK tambah air berasal dari CH3CO- aqueous tambah K positif aqueous. Garam HCONA tambah air berasal dari HCO- aqueous ditambah Na positif aqueous. Garam NaF tambah air berasal dari F negatif aqueous tambah Na positif aqueous. Anion asam lemah bereaksi dengan air. Salah satu contohnya adalah HCO- aqueous tambah H2O menghasilkan HCOH tambah OH-. F negatif aqueous tambah H2O menghasilkan HF tambah OH. Adanya ion OH- dalam hasil reaksi menunjukkan larutan garam bersifat basa. Ion K positif dan Na positif dari basa kuat tidak bereaksi dengan air atau tidak mengalami hidrolisis, sehingga terjadi hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Berikutnya pada reaksi hidrolisis adalah garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Contoh NH4Cl menghasilkan atau berasal dari NH4 positif tambah Cl-. NH4Br berasal dari NH4 positif tambah Br-. Kation basa lemah bereaksi dengan air yaitu NH4 positif tambah H2O menghasilkan NH4OH tambah H positif. NH4 positif tambah H2O menghasilkan NH3 tambah H3O positif. Adanya ion H positif dalam hasil reaksi menunjukkan larutan garam bersifat asam. Sedangkan ion Cl- dan Br- dari asam kuat tidak bereaksi dengan air atau tidak mengalami hidrolisis, sehingga terjadi hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Sampai di sini cukup mengerti? Kalau belum mengerti maka kita lanjut. Reaksi hidrolisis yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kation dan anion dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Contoh senyawanya adalah CH3CONH4 tambah air berasal dari CH3CO- tambah NH4 positif. HCOONH4 tambah air terionisasi menjadi HCOO- tambah NH4 positif.
Sedangkan CH3CO- tambah H2O menghasilkan CH3COH tambah OH- dan NH4 positif tambah H2O menghasilkan NH4OH tambah H positif. Ini berarti adanya ion H positif dan OH- dalam hasil reaksi menunjukkan larutan garam dapat bersifat asam, dapat bersifat basah, ataupun bersifat netral, bergantung dari harga Ka atau Kb. Kita masuk perhitungan untuk mencari KH, H positif, dan OH dalam garam. Menghitung OH- dan KH larutan garam yang bersifat basah dapat kita lihat pada ketiga rumus tersebut. OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi anion garam. Sedangkan garam yang memiliki satu anion dengan rumus OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam. Garam yang memiliki dua anion, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali 2 dikali konsentrasi garam. Untuk rumus KH sendiri adalah KH sama dengan KW per Ka, di mana OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi anion garam. Atau dapat dilanjutkan akar KH, akar KW per Ka dikali konsentrasi anion garam. Garam yang memiliki satu anion dengan rumus OH- sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam. Dapat dilanjutkan kembali dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Garam yang memiliki dua anion dengan rumus OH- sama dengan akar KH dikali 2 dikali konsentrasi garam. Dapat dilanjutkan kembali dengan akar KW per Ka dikali 2 kali konsentrasi garam. Sampai di sini sudah mengerti untuk perhitungan KH, H positif, dan OH dalam garam. Sedangkan untuk menghitung H positif dan KH larutan garam yang bersifat asam dapat juga kita lihat dari ketiga rumus tersebut. Nah, perhitungan KH, H positif, dan OH dalam garam, dia menggunakan KH-nya KW per Ka dikali Kb. Keduanya digunakan Ka dan Kb-nya. Sampai di sini sudah mengerti? Jika belum mengerti, kita akan perbanyak dengan latihan-latihan soal. Saya harap dapat dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Dari materi yang tadi dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hidrolisis adalah reaksi ion-ion garam yang dapat menghasilkan ion H positif dan OH negatif. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai larutan penyangga atau buffer. Saya harapkan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.